Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma wala taj'al minna wala fina wala ma'ana syakiyan wala mahruma. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan hadir di dalam majelis ilmu. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Makanya kita senantiasa berharap bahwa kehadiran kita, keberadaan kita di tempat ini itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan sebagai pemberat timbangan kita kelak pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kami ingin mengajak para jamaah sekalian untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ayat-ayat puasa. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah shaum ini itu di dalam surat Al-Baqarah yang berjumlah 5 ayat itu, yang dimulai dari ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Ini adalah ayat pertama yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan terkait dengan hukum-hukum puasa. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ramadan itu adalah hari-hari yang tidak banyak, yang hari-hari yang bisa kita hitung. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan, kemudian ia berbuka, ia tidak berpuasa, maka diwajibkan baginya untuk mengganti, dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih jelaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Bahkan kata para ulama kita, hampir semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Semuanya. Mulai dari Suhufu Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil, begitu juga dengan Ramadan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Al-Qur'an. Semuanya Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. 3 ayat berturut-turut ini
itu berbicara terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Kemudian di situ kemudian habis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ketika hambaku bertanya tentangku, tentang keberadaanku, kata Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Ini pembahasan yang berbeda. Ayat ini menjelaskan tentang himbauan kepada kita untuk senantiasa memintakan hajat kepada Allah, untuk senantiasa mengeluh kesahkan problematika kita kepada Allah, masalah yang kita hadapi, beban hidup yang membebani kita, itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dikeluh kesahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah dekat dengan hambanya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tutup, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ini adalah ayat terakhir yang berbicara terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Nah, kata para ulama kita, sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil dari 5 ayat ini. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku dekat dengan mereka. Kalau kita lihat ayat berkaitan dengan hukum puasa, doa, hukum puasa, susunannya. Ada apa gitu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala selipkan ayat yang berbicara tentang pentingnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat yang berbicara terkait dengan hukum-hukum puasa? Kita tahu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berangsur-angsur. Tidak sekaligus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian darinya itu turun karena ada sebabnya. Karena ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat itu. Yang biasa kita kenal dengan sebab nuzul atau sebab turunnya ayat. Seperti dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, qad sami'allahu qaulal ladzi tujadiluka, itu. Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan yang mengeluh kepadamu. Ayat ini kan turun ketika ada seorang wanita. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Subhanahu wa taala mendengar keluhannya, mendengar pengaduannya. Ketika itu Fatimah, tapi bukan putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut oleh suaminya, "Engkau itu seperti pundak ibuku," kata suaminya. Dan perkataan seperti ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masyarakat jahiliyah dahulu menganggapnya itu adalah tolak, cerai. Jadi ketika ada seorang suami yang bilang kepada istrinya, "Engkau itu seperti pundak ibuku bagiku." Nah, itu masyarakat jahiliyah menganggapnya sebagai cerai.
Sehingga wanita ini ya, ketika itu gelisah karena suaminya udah tua, dia juga udah tua dan anak-anaknya masih kecil. Kemudian ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh. Gitu. Gimana ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aduh saya nggak tahu. Gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak tahu. Gitu. Belum ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan hukum ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman yang tadi kita baca dalam surat Al-Mujadalah tadi. Jadi ayat Al-Quran itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi poin kita, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara berangsur-angsur. Kurang lebih 23 tahun lamanya. Kan 10 tahun Rasulullah di Madinah, di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dalam kurun waktu inilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Sebagian besar itu turun tanpa ada peristiwa yang melatar belakangi. Sebagiannya lagi itu ada yang turun karena ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat itu, seperti yang tadi kita contohkan. Memang terkait dengan turunnya Al-Quran, ya, itu memang ada pembahasan di tengah para ulama kita. Karena di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, Inna nazzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sungguhnya Al-Quran itu telah kami turunkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan di dalam Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada peringatan bagi mereka. Nah, ayat ini itu ya, banyak yang membingungkan, sampai para sahabat pun ketika itu bingung dengan ayat itu. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Padahal kita tahu ada beberapa ayat itu yang turun jangankan di malam Lailatul Qadar, dia turun di luar bulan Ramadan. Mana mungkin itu malam Lailatul Qadar? Akhirnya dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas bilang bahwa yang dimaksud dengan ayat ini itu Al-Quran turun ke langit dunia. Nazala ila sama'id dunya, ke langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke langit dunia, atau yang biasa disebut dengan Baitul Izzah. Nah, kemudian dari situlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Nah, ketika ayat itu diturunkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril, apalagi ayat-ayat yang panjang seperti surat Al-Baqarah, itu kan nggak mungkin turun sekaligus satu surat. Ya. Memang ada beberapa yang turun satu surat gitu. Tapi kalau ayat-ayat panjang, surat-surat panjang itu biasanya turun per ayat-ayat gitu kan. Nah, ketika ayat itu diturunkan, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk meletakkan posisinya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan posisinya. Misalkan ada ayat yang turun, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, letakkan ayat ini di antara ayat yang berbunyi tentang hal ini dan hal itu. Jadi kata para ulama kita, urutan ayat di dalam Al-Quran itu berdasarkan dengan wahyu, atau yang biasa kita sebut dengan tauqifiyun. Artinya tidak ada peluang buat pendapat pribadi. Jadi susunan ayat yang ada di dalam satu surat itu murni ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dari para sahabat. Ya. Sehingga para ulama kita sepakat, ijma, ya, konsensus. Kalau sudah ijma, ini adalah derajat hukum yang paling tinggi. Ya. Kalau misalkan kita dapati para ulama kita bilang bahwa permasalahan ini adalah ijma, mujma'un alaiha, berarti itu adalah derajat yang paling tinggi dalam tingkatan dalil. Artinya kata para ulama kita tidak boleh diselisihi. Ketika sudah ijma, maka haram hukumnya untuk menyelisihi. Itu nggak boleh diselisihi. Nggak boleh juga ditafsirkan dengan selain apa yang disepakati oleh para sahabat ketika itu. Itu yang dimaksud dengan ijma. Jadi para ulama kita itu mereka telah ijma bahwa urutan ayat dalam Al-Quran itu berdasarkan dengan wahyu. Sehingga ya, kaitannya dengan ayat yang tadi kita sebutkan, dia berada di antara ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Berarti kan ada maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan urutannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan ayat yang menghimbau kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa? Kan berarti kan itu tanda tanya bagi kita. Apa hikmahnya? Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita? Makanya dalam disiplin ilmu Al-Quran, ya, itu ada pembahasan di tengah-tengah para ulama kita, ya, yang mereka sebut dengan ilmu munasabat. Munasabat bainal ayat was suwar. Korelasi antara satu ayat dengan ayat sebelumnya atau satu ayat dengan ayat setelahnya. Itu kaitan hubungannya apa? Itu dibahas oleh para ulama kita. Nah di sini ya, dalam ayat ini wa idza sa'alaka ibadi, hikmah atau rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di antara ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa, itu disebutkan oleh para ulama kita. Di situ Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan kepada kita. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kita tahu itu adalah syahrus siyam. Bulan disyariatkannya puasa, diwajibkannya berpuasa. Bulan Ramadan itu adalah bulan tilawatul Quran. Bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan itu juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, infak. Ya. Nah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan, dan jangan lupa Ramadan itu juga adalah bulan doa. Bulan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin tegaskan bahwa doa-doa kalian selama kalian berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini kan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi disebutkan da'watul musafir. Doanya orang yang sedang bepergian. Doanya orang yang sedang bepergian.
Dan kata safar itu dalam pandangan syariat, ya, safar dalam pandangan syariat berdasarkan pandangan mayoritas para ulama kita itu minimal 80 kilometer. Itu jarak safar syar'i. Ketika ada orang yang melakukan perjalanan kurang lebih 80 kilometer, maka dia sudah dikatakan musafir secara syariat. Dan dalam hadis itu Rasulullah SAW tegaskan bahwa satu dari 3 doa yang tidak tertolak ini itu adalah doanya orang musafir. Ila an yarji, sampai dia kembali dari tempat safarnya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu disebutkan da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua, ya, terhadap anaknya. Penggalan hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu juga menarik. Ya. Karena datang dengan 2 redaksi. Redaksi yang pertama itu datang dengan da'watul walid liwaladihi, menggunakan huruf lam, liwaladihi. Redaksi yang kedua itu datang dengan da'watul walid ala waladihi. Kesamaannya, kedua lafaz ini itu menunjukkan doa dari orang tua terhadap anaknya. Cuma perbedaannya kata para ulama kita, yang da'watul walid liwaladihi itu adalah doa orang tua untuk anaknya yang baik-baik dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan. Jadi doa-doa orang tua untuk anaknya dalam hal kebaikan, misalkan mendoakan dia sukses di dunia maupun di akhirat, misalkan didoakan untuk lulus ujian, terima kerjaan misalkan. Nah, ini adalah da'watul walid liwaladihi, untuk anaknya dalam hal kebaikan. Itu juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau redaksi yang kedua kata para ulama kita itu adalah da'watul walid ala waladihi. Jadi dia itu dihubungkan dengan kata ala, bukan kata li. Nah, ini kata para ulama kita, doa orang tua untuk anaknya tapi dalam hal keburukan. Dalam hal keburukan. Tatkala lagi marah misalkan, murka, sehingga spontan keluar dari mulutnya hal-hal atau perkataan-perkataan yang sebenarnya kalau tidak lagi marah, dia juga orang tua tersebut juga tidak akan mengucapkan itu. Tapi karena marah, emosi, akhirnya keluar itu. Da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua terhadap anaknya dalam keburukan. Itu juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai orang tua itu juga harus hati-hati gitu, dalam mengucapkan kata-kata yang keluar dari lisan kita, apalagi itu berkaitan dengan anak kita. Jangan sampai membuat atau menjadi sebab anak-anak kita celaka. Di satu sisi, himbauan juga kepada anak-anak, gitu. Jangan buat orang tuamu marah. Gitu. Karena bahaya apa yang keluar dari ucapannya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan, ada seorang yang datang kepada Atha bin Rabah. Atha bin Rabah. Atha bin Rabah ini salah satu murid dari Ibnu Abbas. Dulunya dia hamba sahaya. Atha bin Rabah itu dulunya hamba sahaya.
Tapi karena subhanallah senantiasa menimba ilmu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sampai ketika Ibnu Abbas wafat atau meninggalkan kota Mekah. Karena Ibnu Abbas kan di akhir-akhir hayatnya itu meninggalkan kota Mekah. Subhanallah. Kita pengen meninggal di Mekah gitu. Pengen senantiasa hidup di Mekah, Ibnu Abbas enggak. Ketika di akhir-akhir hayatnya, beliau radhiyallahu taala anhuma itu lebih memilih untuk keluar dari kota Mekah dan tinggal di kota Taif sampai beliau meninggal. Salah satu alasannya ini juga ya, perlu untuk kita renungkan gitu. Salah satu alasannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu paham bahwa kebaikan itu dilipat gandakan di kota Mekah. Pahala-pahala itu nilainya 100.000 kali lipat, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat di Masjidil Haram itu kan 100 kali lipat, lebih baik 100.000 kali lipat. Lebih baik dengan dibanding tempat yang lain. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, begitu juga dengan keburukan. Efek buruknya itu pasti lebih besar tatkala ia dikerjakan di tanah haram itu, di kota Mekah. Sehingga sekelas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu khawatir jangan sampai suatu saat ia terjatuh kepada dosa dan pelanggaran di tanah haram. Hanya beliau lebih memilih untuk keluar dan meninggal di kota Taif. Nah, sampai sekarang tuh ada itu, Pak. Ada salah satu masjid lah ya yang dikunjungi kalau kita ke kota Taif. Misalkan lagi umroh misalkan, kemudian ada city tour ke kota Taif. Nah, itu salah satu tempat yang dikunjungi, Masjid Ibnu Abbas. Yang tidak jauh dari kuburan beliau katanya. Kita juga nggak bisa pastikan nah itu benar apa tidak. Tapi yang jelas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu meninggal di kota Taif. Nah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu sudah tidak lagi di kota Mekkah, itu yang mengambil alih ya kewenangan untuk berfatwa itu adalah muridnya, yaitu Atha bin Rabah. Ketika mana ayamun nusuk gitu, ketika hari-hari musim haji datang, itu yang berfatwa satu, yaitu Atha gitu. Terkait dengan manasik itu Atha, nggak boleh yang lain. Atha, murid Ibnu Abbas. Nah, suatu ketika ada orang yang datang kepada Atha bin Rabah. Kemudian ia mengeluh akan anaknya. Kenapa anak saya susah dibilangin, nggak mau nurut. Gitu. Kata Atha bin Rabah rahimahullah kepada orang ini. Sebelum saya jawab, saya ingin bertanya, kata Atha bin Rabah. Pernah nggak suatu hari atau ya suatu waktu engkau mendoakan keburukan untuk anakmu? Pernah nggak, kata Atha kepada dia. Orang tersebut jawab, iya pernah. Ya, mungkin lagi emosi atau apa. Ya. Atha bin Rabah radhiyallahu taala anhu ketika itu langsung bilang kepada orang tersebut, irji faqad afsatta waladak. Pulanglah gitu. Karena engkau sesungguhnya telah merusak anakmu. Atha radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa kenapa anakmu nggak nurut? Kenapa dia nggak mau untuk engkau nasihati? Ya itu karena ucapanmu itu, kata. Udah pulang aja. Engkau yang telah merusak anak-anak. Maka ini jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Poin yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dakwatus shaim,
doanya orang yang berpuasa. Dalam beberapa riwayat itu disebutkan da'watus shaim hina yuftir, ketika berbuka. Dalam riwayat lain disebutkan ila an yuftir, sampai ia berbuka. Dan kata para ulama kita, salah satu adalah Syekh Khalid Sabat, ya, salah satu murid dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hafizahullah bahwa riwayat yang paling benar itu adalah ila an yuftir, sampai ia berbuka. Jadi tidak dikhususkan dengan doa menjelang berbuka. Tetapi seluruh waktu selama dia berpuasa, dia mempunyai doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama kita, riwayat yang paling sahih itu adalah ila an yuftir, sampai ia berbuka. Jadi itu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terkait dengan faidah dari kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ayat-ayat yang berbicara ayat yang berbicara terkait dengan keutamaan berdoa di tengah ayat-ayat yang berbicara terkait hukum-hukum puasa. Itu yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita. Nah, kemudian jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memang kita tahu, ya, tadi kita sebutkan bahwa dianjurkan, ya, sangat ditekankan bagi orang-orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata para ulama, kita ingat, doa, etika dalam berdoa itu harus senantiasa kita jaga. Doa itu ada adab-adabnya. Doa itu ibadah. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u hiyal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita telah mendapatkan pahala. Doanya mau dikabulkan atau belum, ditunda, atau dikabulkan dalam bentuk yang lain, itu kan urusan nanti. Ya. Tetapi dengan diberikannya kita kemudahan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita dan kita mendapatkan pahala atas doa-doa yang kita panjatkan. Kata para ulama kita, berdoa itu ada adab-adabnya. Banyak disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, ya, dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, sayati fi akhir zaman aqwamun ya'taduna fi du'aihim. Sayati fi akhir zaman aqwamun ya'taduna fi du'aihim. Akan ada kaum di akhir zaman yang dimana mereka itu ya'taduna fi du'aihim, melampaui batas dalam berdoa. Ya'taduna fi du'aihim, melampaui batas dalam berdoa. Nah, makna melampaui batas ini, ya, itu dijelaskan oleh para ulama kita. Banyak ragamnya yang masuk kategori melampaui batas dalam berdoa. Salah satunya, ini adalah penafsiran dari sahabat Abdullah bin Mughaffal as-Sahabi. Beliau menafsirkan makna dari melampaui batas dalam hadis ini. Suatu ketika dia mendengar putranya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Putranya itu berdoa seraya berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma bnili baitan abyadan
ala yaminid dakhili minal jannah. Itu doa yang dipanjatkan oleh putranya. Ya Allah, bangunkan buatku rumah di surga berwarna putih. Rumah yang berwarna putih di surga ya Allah. Kemudian dijelaskan lagi oleh dia. Ala yaminid dakhili minal jannah. Posisinya, letaknya, begitu masuk pintu surga sebelah kanan. Sebelah kiri nggak mau, apalagi di belakang. Nggak mau dia. Itu doa yang dipanjatkan oleh anak dari Abdullah bin Mughaffal ini. Bangunkan rumah warna putih di surga ya Allah. Begitu masuk pintu surga sebelah kanan. Capek kali kalau di belakang, capek dia. Harus melewati gang-gang mungkin. Kedengaran oleh Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal as-Sahabi. Kemudian ditegur oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Wahai Ananda, jangan baca doa, jangan ucapkan doa seperti itu. Itu doa, kata Abdullah bin Mughaffal, itu termasuk dalam melampaui batas. Karena meminta hal-hal yang detail dan rinci seperti itu. Rumah warna putih di surga. Kemudian letaknya begitu masuk pintu surga sebelah kanan. Subhanallah. Ini kayak mau beli rumah di perumahan aja nih. Hanya ditegur oleh Abdullah bin Mughaffal. Sehingga kata para ulama kita, termasuk salah satu bentuk melampaui batas ketika berdoa, itu tatkala meminta hal-hal yang terlalu detail dan spesifik seperti itu. Kan jika dibandingkan dengan doa-doa Nabi SAW kan nggak seperti itu. Doa-doa Nabi itu kan rata-rata bersifat global, umum dia. Ya. Tidak ada yang detail rinci seperti itu. Berikan saya, karuniakan aku ya Allah, uang 100 juta di malam ke-27 Ramadan 1445 Hijriah. Nah, gitu. Detail. Kan nggak seperti itu doa-doa Nabi, nggak seperti itu. Doa-doa Nabi kalau kita lihat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia. Apa itu kebaikan di dunia? Ya banyak gitu. Nggak harus uang 100 juta malam ke-27 Ramadan 1445 Hijriah. Nggak ada yang kayak gitu. Kebaikan dunia. Harta yang berkah, tatkala itu mendatangkan kebaikan, masuk dalam doa itu. Istri yang soleha, mendatangkan kebaikan, masuk dalam doa itu. Anak yang soleh, mendatangkan kebaikan, masuk dalam doa itu. Tetangga yang baik, mendatangkan kebaikan, masuk dalam doa itu. Doa-doa Nabi SAW itu doa-doa yang bersifat global, bersifat umum. Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagai sarana tambahan dalam kebaikan. Itu juga doa-doa bersifat umum. Ya. Makanya jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Salah satu bentuk melampaui batas ketika berdoa. Ya. Yang diingatkan darinya oleh Nabi SAW. Nah, kemudian ada juga yang disebutkan oleh para ulama kita. Itu adalah yang masuk dalam kategori ini juga. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ma la yastahiquhu. Sesuatu yang bukan hak kita. Kita nggak berhak untuk mendapatkan itu. Baik itu secara syar'i maupun secara akal. Secara syar'i misalkan ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku nabi buat kaumku. Itu kan mustahil secara syar'i. Dia mau doa sekencang apapun, ya, di malam Lailatul Qadar sekalipun, mustahil doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu mustahil secara syar'i. Syariat itu telah menutup
tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini ketika ada orang yang berdoa seperti ini, itu masuk dalam melampaui batas ketika berdoa. Atau sesuatu yang mustahil secara akal misalkan. Ada remaja nangis-nangis di sore hari Jumat, kan salah satu waktu yang potensial untuk diijabahi doanya. Nangis-nangis, minta untuk dikaruniakan anak. Loh, nikah aja belum gitu. Masa minta dikaruniakan anak, ya mana mungkin? Itu kan mustahil secara aklan. Secara akal itu mustahil terjadi. Mustahil terwujud. Nah, maka ini termasuk diantara yang melampaui batas. Ada juga yang disebutkan oleh para ulama kita, ini poin terakhir kita pada kesempatan kali ini, ya, yaitu adalah berdoa dengan lafaz-lafaz yang tidak dimengerti. Dengan lafaz-lafaz yang tidak dimengerti. Karena pengen doanya dalam bahasa Arab, akhirnya diucapkan, gitu loh. Padahal doa-doa ini tidak dimengerti. Kan doa yang paling benar itu kan adalah doa yang lafaznya sesuai dengan apa yang ada dalam hati, gitu loh. Apa yang diminta, apa yang diucapkan selaras dengan apa yang ada dalam hatinya. Itu doa yang terbaik atau yang baik. Doa yang baik seperti itu. Apa yang diucapkan selaras dengan apa yang dalam hati. Makanya ketika ada salah seorang sahabat ketika itu, dia bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana la a'rif dandanatakum. Ya Rasulullah, dia bilang, saya nggak ngerti, nggak paham apa yang engkau ucapkan ketika tawaf, ketika manasik-manasik yang lainnya. Ana nggak tahu ya Rasulullah apa yang kalian ucapkan, katanya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, terus kamu doa apa? Gitu. Katanya, ya udah saya berdoa aja, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Itu yang saya ulang-ulangi. Gitu. Karena mau doa seperti apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah, saya nggak tahu, katanya. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Gitu. Itu sama dengan apa yang kami ucapkan, kata Rasulullah. Ya, doa-doa yang kami panjatkannya juga seputar itu. Meminta untuk dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Nah, itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa doa yang paling baik itu yang bagus tatkala lafadznya apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang ada dalam hati kita. Makanya salah satu bentuk melampaui batas itu ketika kita memaksakan untuk berdoa dengan lafaz-lafaz yang kita nggak ngerti, gitu. Yang tidak dimengerti. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita cukupkan karena sebentar lagi azan, kurang lebih 2 menit lagi. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita ya untuk mampu memaksimalkan hari-hari ya, minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ada Pak. Masya Allah. Jazakallahu khair Pak. Apa baru datang ada yang dari Taiwan Pak. Ya. Biasanya ada Ustaz Ismail. Biasanya ada Ustaz Ismail.